Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yudit Samanta di program Tamu Hari Ini. Pemirsa Sindo TV Lampung, sebentar lagi dalam hitungan bulan, di bulan April, maka adik-adik kita yang memasuki jenjang SMP dan SMA beserta SMK akan memasuki yang namanya ujian nasional. Ujian kali ini tidak sama dengan ujian yang tahun kemarin, karena apa? Di sini mulai diberlakukan yang namanya ujian nasional online. Bagaimanakah terhadap ujian nasional ini? Akankah penyelenggaraan ujian nasional ini merupakan uji coba juga? Dan bagaimana selanjutnya untuk pelaksanaan dan teknisnya? Di studio sudah bersama Yudit Samanta di sini, Bapak Heri Sulianto selaku Kadis Dikbud Provinsi Lampung, beserta Bapak Tulus Pramono, anggota Komisi 5 DPRD Lampung dari fraksi PDIP. Selama 60 menit kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tulus, Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Tampak kalau dari raut wajah sih tidak sedang dalam ujian nasional ataupun ujian kehidupan yang lainnya ya Pak ya. Pak Heri, dulu Pak Heri menghadapi untuk penyelenggaraan ujian nasional online ini Pak, terkesan seperti buru-buru. Kalau menurut Bapak seperti apa nih Pak? Enggak sih, sebetulnya untuk ujian online ini sebetulnya tidak buru-buru ya. Memang pemerintah punya rencana nantinya bahwa tahun 2018 seluruhnya ini adalah menggunakan ujian online ya nantinya. Jadi program pemerintah, kementerian, tahun 2018 seluruhnya akan adakan ujian online, sekaligus juga pelaksanaan daripada kurikulum 2013. Jadi memang kesannya kalau dilihat sekarang ini seolah dipaksakan ya. Namun demikian, ini ada usulan dari kabupaten kota, sekolah-sekolah mana yang sudah siap untuk melakukan ujian online. Nah ini, jadi kemarin ada beberapa kabupaten yang sudah mengusulkan kementerian, akhirnya dari kementerian ditunjuklah untuk Lampung kemarin itu ada 13 sekolah yang ditunjuk oleh kementerian untuk melaksanakan ujian online. Ternyata ada 2 yang mundur. Setelah dicek oleh panitia, ternyata fasilitas yang ada di sekolah ini belum memenuhi syarat untuk melakukan ujian online, Pak Heri, yang saya tahu berada di luar sana ketika ada ujian nasional, itu artinya ketentuan, bobot, kemudian juga dari fasilitas, tim pengajar, guru yang mengajar, itu masih pro kontra. Sekarang ada lagi ketentuan baru mengenai ujian nasional online. Dan ini kenapa kemudian diambil keputusan untuk ujian nasional? Apakah ini dipandang perlu atau memang ada seperti apa nih Pak untuk teknis ujian nasional online? Ya, jadi kalau untuk ujian online ini Mbak, ini akan menunjukkan tingkat sportivitas Mbak. Jadi ini nanti tidak ada lagi ada campur tangan, ada yang merekayasa dan sebagainya. Begitu hasilnya itu ya itu. Jadi tidak ada lagi nanti rekayasa dan sebagainya. Jadi langsung semuanya seperti sekarang ini kalau namanya online kan bisa dibuka semuanya. Orang bisa tahu hasilnya seperti apa sih ini ujiannya. Nah ini Mbak. Jadi memang kalau kita lihat itu nantinya akan mempermudah kita ya. Jadi kita juga nggak dibuat bingung nganter soal ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok dan sebagainya. Namun demikian nantinya ini kita memang memerlukan biaya yang cukup besar untuk menyediakan perangkatnya ini. Tapi kalau dibandingkan dengan tiap tahun kita harus mencetak soal dan sebagainya dengan segala risikonya, ini memang lebih menguntungkan nanti kalau dilaksanakan secara online, Mbak. Jadi katakanlah dalam satu sekolahan ada lebih dari 200 atau 300 siswa, itu bisa serentak atau ketika mereka daya pikir siswa kan tidak sama Pak, ketika mengerjakan nomor 1 dan nomor berikutnya, ada yang ambil waktu 1 menit, 2 menit, bahkan 5 menit lebih dari itu mikir. Apakah ada waktu yang lebih panjang atau lewat ketika ada di waktu ditetapkan? Saya pikir gini Mbak, ini nanti satu komputer kan bisa digunakan oleh 3 orang siswa. Jadi dianukan itu nanti ya mereka, saya pikir dengan ada ujian online ini nanti tinggal gimana mereka, kesiapan mereka. Makanya sekarang kami menghimbau kepada kepala dinas,
kabupaten kota maupun kepala sekolah, mohon kiranya dalam rangka pelaksanaan UN ini tolong disiapkan benar-benar gitu loh. Karena kita suka nggak suka, senang nggak senang, memang arahnya daripada kementerian yang sekarang ini mau punya warna gitu loh. Di kabinet beliau ini kepingin punya warna, harus ada beda dengan yang lain gitu loh. Baik. Pak Tulus, jika ini yang terjadi untuk ujian nasional online ini, Pak, bagaimana kalau menurut pendapat Bapak? Apakah memang setiap menteri, setiap pimpinan berubah peraturan atau berubah kebijakan? Seperti apa, Pak, mengenai ujian online ini, Pak? Harusnya kita ini berpikirnya tidak hanya pada soal ujian nasional aja. Karena sebetulnya ujian nasional itu hanya salah satu ya daripada standar nasional pendidikan. Ada 8 sebetulnya. Nah, di situ ada kompetensi guru, ada sarana prasarana, semua ada standarnya. Ini hanya salah satu. Dan kemudian ada rencana perubahan mengenai metode pengukurannya melalui online. Jadi sebenarnya ini yang kalau kita ikuti perkembangan nasionalnya, di 2016 ini baru sebatas pengenalan. Pengenalan. Jadi harus diingat ini, pengenalan supaya masyarakat ini ngerti loh. UN online ini seperti apa. Makanya hanya diuji cobakan pada sekolah-sekolah yang bukan diuji cobakan, dilaksanakan di sekolah-sekolah yang sudah memadai sarana prasarananya. Di situ nanti akan ada rencana di akhir semester pada bulan Mei kalau April itu kemudian akan dilakukan. Nanti kalau misalnya tidak akan lulus, itu masih dikasih kesempatan lagi untuk UN-nya di 2016. Jadi ini karena masih sifatnya pengenalan. Tapi nanti di 2016 rencananya itu akan dilakukan di awal semester akhir. Kira-kira bulan Januari begitu sudah dilakukan. Sehingga nanti kalau tidak berhasil, belum memenuhi standar kompetensi mata pelajaran tertentu, mengulangnya pada tahun yang sama, gitu. Nah, kemudian terus akan diperbarui berdasarkan sarana prasarana sekolah, itu di 2019 sampai 2020 baru akan dilaksanakan serentak. Saya kira ini baik ya. Pertama untuk efektivitas daripada hasil evaluasi proses belajar mengajar, hasilnya segera dapat diketahui. Kemudian itu juga baik untuk sportivitas, kejujuran di situ pasti akan lebih baik. Dan orang tua akan bisa segera mengetahui dengan cepat anak saya ini kompetensinya memenuhi syarat enggak untuk di sekolah tertentu, di jenjang pendidikan tertentu. Oke, gitu. Pak, dan itu dimulai serentak diperkirakan di tahun 2019 sampai 2020 itu akan dilakukan semua. Serentak. Oke, sekarang dalam waktu 3 tahun ini ada pengenalan di 2015, di 2016 dimulai dengan langkah awal yaitu dimulai UN online-nya itu pada awal semester terakhir, gitu kan? Nanti kalau tidak lulus, ngulang. Nah, ending dari semua ini nanti di setiap daerah akan ada center testing. Jadi setiap siswa bisa menguji kompetensinya kapan saja di center testing itu. Iya. Pak Tulus, kemudian ada yang berpendapat di luar sana bahwa anggaran untuk ujian nasional online ini lebih hemat. Apakah benar seperti itu, Pak Tulus? Jangan dijawab dulu, Pak Tulus. Pemirsa, jangan kemana-mana. Yudit Samanta beserta dengan Pak Tulus dan Pak Heri Sulistyo akan kembali untuk tamu hari ini. Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Wangi. Tok Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal
Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Pemirsa Sindo TV Lampung masih bersama tamu hari ini dan masih bersama dengan Bapak Kadis Dikbud Provinsi Lampung, Pak Heri Sulianto, dan bersama dengan Pak Tulus Purnomo, Komisi 5 DPRD untuk dari fraksi PDIP. Pak Tulus, balik lagi. Disinyalir di luar sana masalah anggaran itu lebih cenderung lebih minim untuk ujian nasional online ini. Katanya ada paket hemat demikian. Seperti apa Pak pendapat Bapak? Kalau pada awal sekarang ini pasti lebih mahal. Kenapa? Karena sarana prasarana harus disiapkan. Baik. Belanja modalnya harus lebih banyak. Sekolah-sekolah harus dilengkapi dengan komputer. Lalu kemudian perangkat informatikanya harus diberesi. Dan sekolah-sekolah sekarang ini belum siap sama sekali. Kalau sekolah di kampung komputer 1-2 aja punyanya kan. Lalu kalau misalnya yang ujian ada 200 orang kan berapa lama dia harus ikut harus ngantri kan gitu. Sarana prasarana itu ya, tetapi dalam jangka panjang ini lebih hemat, lebih murah pasti. Kenapa? Soalnya nggak perlu dicetak, langsung muncul di TV, di layar kan? Di layar. Iya. Langsung kemudian bisa diakses oleh siswa-siswa di seluruh Indonesia. Nggak ribet lagi, nggak ada tersangka di percetakan itu. Iya, betul. Dan yang pasti tidak ada tersangka kebocoran yang sering kita dengar-dengar itu ya Pak ya. Pak Heri, terkait masalah persiapan dan kesiapan ujian nasional online. Gimana nih Pak untuk di Lampung, Pak Heri? Untuk di Lampung ini ada 11 ya. Ada 11 sekolah yang ditunjuk oleh kementerian untuk melaksanakan online, ujian online. Untuk Bandar Lampung itu SMP 1, SMP 2, SMA 2, SMA 9. Jadi saya sebutkan untuk Lampung ada 11 sekolah. Yang untuk metro adalah SMA 1 metro. Untuk Pringsewu SMA 1 Gadingrejo. Untuk Lampung Utara yang ditunjuk SMP 7 Kota Bumi. Untuk Lampung Timur SMP 1 Purbolinggo. Dan Lampung Timur untuk SMA-nya SMA 1 Wejepara. Dan untuk Lampung Tengah ini SMP-nya SMP 2 Kota Gajah. Dan SMA 1 Kota Gajah. Baik. Jadi yang batal ini dari Lampung Barat, dari SMA 1 Liwa dan SMP 1 Wetenong. Dan mereka sudah, yang lain kecuali yang batal tadi sudah menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan ujian nasional online. Udah ada ketetapan dari kementerian, Mbak. Kemudian Pak Heri, bagaimana sistem pengawasannya Pak pada waktu kita melaksanakan ujian online tersebut? Saya pikir nanti lebih sederhana ya, lebih sederhana. Mereka saya pikir nggak sempat lagi mau nyontek-nyontek. Dia sibuk dengan layar yang dihadapin ini, dia nggak akan lirik kiri kanan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat nanti, mungkin ini karena baru pertama ya pelaksanaan daripada ujian online, mungkin nanti kalau udah dilaksanakan dan ini nanti baru bisa kita menyimpulkan ternyata dengan online lebih enak, lebih mudah, semuanya lebih efektif saya pikir Mbak Anu. Jika kita bicara masalah kemudahan ya, jika kita ketemu dengan masalah yang katakanlah waktu yang mungkin kalau waktu Pak sama nggak dengan ujian tertulis biasa? Sama. Waktu sama gitu iya. ya Pak ya.
Jadi nggak ada bedanya. Kalau nanti diberikan beda, wah enak yang mana ini? Oh, online lebih lama. Oh, pilih online aja ini nanti. Oh gitu. Gitu. Yang pastinya yang untuk penjual pensil 2B sudah agak bingung sekarang kalau Masih ada kesempatan, Mbak. Masih ada Oh, kesempatan. masih ada kesempatan ya? Ya, Saya untuk di khawatir daerah-daerah. 2019 ya Pak ya? Tadi Oh iya, Bapak kalau bilang itu pasti, itu pasti. Yang 2B. Iya, jadi 2018 ini Mbak, 2018 diharapkan ini bisa udah terlaksana untuk seluruh Indonesia untuk pelaksanaan daripada ujian online ini. Oke, baik Pak Tulus, saya ke Pak Tulus. Biasanya canggih apapun sistem ataupun faktor manusianya itu sangat menentukan berhasil atau tidak suatu kegiatan, Pak Tulus. Termasuk ujian nasional nanti. Gimana Pak? Tingkat kecurangan online. Itu. Justru dengan sistem yang baik, ya kan, integritas orang itu akan terbentuk dengan sendirinya. Kemampuan untuk menjawab soal satu hanya sepersekian detik. Kalau dia nggak jawab ini, melewatkan yang lain, dia akan kecil nilainya di situ. Disitulah perlunya orang cerdas untuk menyikapi proses ini, gitu loh. Jadi tidak dengan sendirinya. Nanti kalau sistemnya baik, orangnya akan jadi baik. Nah, saya kira nanti akan ada kemauan kita semua lah untuk ini ngawasi, nggak perlu diawasi lagi. Dengan sendirinya dia akan mengikuti sistem itu. Kalau dia melewatkan misalnya satu soal harus dijawab 30 detik, tapi dia jawab 1 menit, dia ketinggalan dengan yang lain. Dengan sendirinya sistem itu akan membentuk, mengikuti manusianya akan berintegritas. Saya kira itu udah pasti. Sudah pasti. Sudah pasti. Pak Tulus sudah berapa, kalau sepanjang Pak Tulus tahu, sudah berapa kali nih kalau ujian nasional secara tertulis itu bocor? Oh, kalau itu itu kan dari sistem yang dulu itu begini. Presiden meminta kepada jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, dia bilang ujian nasional harus sukses. Ya kan? Lalu kemudian Pak Kali Kota, Pak Bupati memanggil kepala dinas dan jajaran ujian nasional harus sukses. Diterjemahkan oleh sekolah-sekolah itu membentuk tim sukses. Baik, Nah, bergotong itu royong. akhirnya senyatanya dengan yang diidealkan itu terjadi ketimpangan. Di situ masalahnya. Karena semua ingin berprestasi walaupun semu. Itu yang terjadi. Ada tim sukses di sekolah akhirnya. Dari dulu kita teriak-teriak, ujian nasional itu berhenti aja deh. Karena itu tidak mengukur kemampuan orang per orang. Iya. Lalu secara nasional itu menimbulkan korupsi yang berjamaah. Betul. Waktu itu. Iya. Nah, sekarang ini mau kita perbaiki. Baik. Nah, gitu loh. Pak Tulus, apakah ketika kita menggunakan sistem online ini dijamin tidak ada kebocoran, Pak Tulus? Saya yakin. Karena waktunya munculnya soal ya pada saat itu juga. Iya kan? Bisa Kan diakses pada waktu itu juga, betul. Ya sama seperti kita nginput data aja. Berapa menit sih keluarnya? Gitu kan? Cepat sekali. Jadi bisa dipastikan, bisa digaransi bahwa itu tidak ada kebocoran ya Pak Tulus ya? Katakanlah kalau ada kekurangan-kekurangan saya melihatnya. Ini pada kesiapan. Ya kan? Kesiapan orang tua, kesiapan siswa, utamanya kesiapan guru. Karena begini, untuk meningkatkan indeks kemampuan siswa 1 poin, guru harus meningkatkan dirinya 3,5 poin. Jadi dia harus lebih 2,5 poin dari siswanya. Ini penting ini. Lebih penting lagi sebetulnya dari sekarang ujian nasional itu adalah bagaimana kompetensi guru itu harus 5 poin lebih tinggi dari kemampuan siswa. Oke. Nah, persoalannya justru di situ. Persoalannya di situ, Pak. Ada lagi persoalan, Pak. Bukan hanya di situ, Pak Heri. Persoalannya, apakah ketika kita melakukan ujian online nasional ini, guru, katakanlah pendidik, ini sudah diberikan semacam pelatihan atau apa untuk lebih memfokuskan menurut sistem online ini, Pak? Udah, jadi dengan adanya mereka ditunjuk untuk melaksanakan online, ini udah ada petugas laboratorium dan sebagainya. Ini udah dilakukan pelatihan, apalagi ini tinggal berapa bulan lagi ya Mbak ya. Ini udah bulan Februari, Maret, April tanggal 15. Sementara ini belum ada kepastian. Barusan kami konfirmasi ke kementerian, tunggu dulu Pak Heri mengenai kepastian tanggalnya. Tapi kemarin itu yang kepastian tanggal pelaksanaan maksudnya? Pelaksanaan daripada UN ini. Kalau yang jelas bulannya memang April, tanggalnya kemarin untuk Semarang tanggal 15 ya.
untuk SMA, SMK April, untuk SMP nanti bulan Mei. Bulan Mei kalau nggak salah tanggal 7 atau tanggal 5 Mei untuk pelaksanaan SMP ya. Jadi ini khusus untuk yang melaksanakan online ini seluruh tenaga pendidik yang akan melaksanakan, mau mengawasi dan sebagainya, ini udah mulai di training ini. Termasuk panitia-panitianya juga yang untuk melakukan? Iya, kalau untuk panitianya mungkin kan nanti ini kan Sistemnya maksudnya? Sistemnya iyalah nanti paling dibentuk panitia ya, yang jelas nggak seribet konvensional. Konvensional, oke. Iya. Pak, apakah kalau menurut Bapak ujian nasional ini lebih ribet nggak Pak? Yang saat ini dibandingkan dengan ujian kehidupan Pak? Jangan dijawab ya Pak ya, pemirsa. Kita akan segera kembali masih di tamu hari ini bersama Yudit Samanta dan bersama Bapak Kadis Dikbud Provinsi Lampung dan Pak Tulus Purnomo, Komisi 5 DPRD fraksi PDIP. Segera kembali. Himalaya, bahkan akan aku taklukkan tanpa cahaya di kegelapan, berbalutkan pelita hatimu. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta karoten, dan omega 9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Kehadiran mereka selalu ditunggu-tunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di tempat-tempat di Lampung. Ini Lampung Yai, setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di sini, di Sindo TV Lampung. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa Sindo TV Lampung masih bersama program tamu hari ini dan kita akan berbincang-bincang kembali dengan Pak Heri Sulianto bersama dengan Pak Tulus Purnomo. Pak Heri Sulianto, Bapak kan sudah 2 periode diberikan amanah untuk Kadis ini ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Diberikan periode itu. Terus apa sih Pak yang membedakan pada saat Bapak periode pertama dan pada saat Bapak menjabat di saat sekarang? Ada nggak perbedaannya? Kalau perbedaannya ya banyak sekali ya. Saya dulu jadi Kadis Pendidikan kan tahun 2008. Pada saat itu pernah 2008 kurang lebih 7 bulan pada saat itu. Ya karena suksesi ini ikut Pak Tulus kan. Jadi sempat jadi Kadis Pendidikan. Pada saat itu di era Pak Sarudin, karena saya pendukung Pak Sarudin, pengganti Pak Sarudin langsung nyopot saya. Alhamdulillah 2014 kemarin saya diberikan kepercayaan untuk menjadi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ternyata dengan adanya kabinet yang baru ini banyak deregulasi yang dilakukan oleh kementerian. Yang pertama kita mungkin paham dan kurikulum 2013 banyak pertentangan lah inilah itu. Sebetulnya memang kalau kita lihat kurikulum 2013 ini memang baik sekali.
kontennya bagus sekali. Jadi kalau yang memang belum paham, ini memang kayaknya yaitu menentang. Karena apa? Mindset guru-guru yang ada sekarang ini kan udah sulit mau berubah. Sementara kalau kurikulum 2013 ini kan full diberikan oleh siswa untuk membaca, menganalisa, menyimpulkan dan sebagainya. Penilaian juga kayak gitu. Setiap hari kegiatan itu harus dicatat. Jadi nggak bisa cuman sekali aja dalam sehari, oh tuh nilainya sekian. Nggak bisa. Nah ini yang sulit untuk merubah, sehingga mereka kepinginnya pada KTSP 2006 itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada deregulasi lagi, yaitu Undang-Undang 23 2014, bahwa nanti SMP, SMA, SMK ini jadi wewenang daripada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Sehingga banyak sekali ini yang dianukan. Belum lagi masalah ujian online ini. Jadi banyak Mbak perubahannya Mbak. Kalau sekarang yang saat ini Pak lebih fokus kemana Pak? Kita sekarang ya mau nggak mau fokus ke ini, ke apa itu karena ini tinggal 2 bulan lagi nggak nyampe. Jadi kita sekarang seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, baik kabupaten, kota maupun provinsi, kita lagi konsentrasi nih Mbak, konsentrasi masalah pelaksanaan ujian ujian nasional ini. Banyak sekali yang dipikirkan Pak Heri ya. Terkait dengan hal yang dipikirkan, boleh tahu nggak sih Pak sebenarnya cita-cita Bapak tuh dari kecil itu kalau boleh tahu apa sih Pak? Emang ingin menjadi birokrat atau seperti apa Pak? Kalau dulunya memang nggak kebayang ya, karena pada saat itu masuk pegawai negeri ini karena ya orang tua. Oh, karena orang tua Pak. Baik. Karena orang tua. Dulunya sih kepingin wira swasta ya, karena saya dulu memang ngambil magister manajemennya ini memang masalah pemasaran. Jadi memang saya kepinginnya terlibat di anu aja lah. Artinya kita nggak terikat oleh aturan-aturan gitu. Tinggal bagaimana kita mau berkembang apa enggak. Nah, ini tergantung dari diri kita sendiri gitu. Pak Heri, mohon maaf di beberapa tahun yang lalu kan Pak Heri pernah mencalonkan sebagai calon Bupati Lampung Tengah ya Pak Heri. Apakah di tahun ini 2015 ini akan kembali Pak mencalonkan Pak? Kalau saya sekarang ini kan jadi anak buah Pak Gubernur ya, Pak Muhammad Ridho Fikardo. Saya selaku bawahannya ya kalau diperintahkan siap. Jadi kalau misalkan sekarang saya harus ujuk-ujuk mau nyalon lagi, kalau nggak direstuin, saya pikir saya juga nggak berani nanti anunya. Tapi kalau dari hati nurani tetap akan mencoba. Ya, insya Allah kalau misalkan masyarakat, rakyat mengendaki, insya Allah nanti anunya. Okay. Kan ini masih belum ini Pak, jelas. Pak Gubernur juga nonton kok Pak. Tinggal memberikan restu Pak. Oke. Pak, kira-kira apa Pak hikmah yang dapat dipetik pada waktu Bapak gagal di pencalonan Bupati Lampung Tengah kemarin Pak? Ya, boleh tahu nggak Pak? Kalau saya memang ternyata tidak sesuai bayangan saya. Saya pikir pada saat itu ya mainnya murni-murni aja ya. Baik. Ternyata sudah pakai oplosan ya Pak? Ternyata main politik ini ya luar biasa. Luar biasa kalau menurut Bapak seperti apa Pak? Ya tidak bisa kita duga sebelumnya gitu loh. Ini jangan kebetulan kan sekarang ini semua. Apakah katakan luar biasa itu di sini adalah ya, dua transaksional. Hati, Pak? Oh baik. Jadi transaksional, transaksional gitu Mbak. Jadi nggak bisa kita prediksi sebelumnya ya. Ternyata dengan pengaruh apa dikit aja, ternyata masyarakat kita ini berubah. Jadi tidak lagi tidak setia seperti yang dulu ya Pak ya. Nggak pakai logika lagi. Yang penting hari ini aku dapat gitu. Oh iya. Kemudian Pak sekarang kan kita sudah tahu nih Pak mengenai kebudayaan Lampung ya Pak ya. Ya saat ini masih bisa dibilang carut marut ya Pak ya. Memandang posisi kebudayaan DKL. Ya, Pak, Dewan Kesenian Lampung yang menjadi pembicaraan hangat sekarang di media sosial. Sebenarnya ada apa sih Pak dengan DKL ini Pak? Kalau saya DKL nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Kebetulan biasa kan DKL ini kan mau musda, namanya mau musda kan akan memilih pimpinan ya. Nah biasa di blok ini kepinginnya seperti ini yang dijagoin. Dari blok sini ini yang kepingin dijagoin dan sebagainya. Sebetulnya ya ada trik-trik
anggota aja di sini, saya punya jago ini, Pak Tulus punya jago ini, sehingga apa kelihatannya, wow rame gitu. Padahal sebetulnya nggak ada apa-apa. Kebetulan kami juga kemarin juga ikut diundang karena kebetulan sekarang Dinas Pendidikan ini udah ada kata-kata kebudayaannya ya. Mau nggak mau kita harus banyak dilibatkan oleh DKL. Sebetulnya nggak ada apa-apa Mbak di DKL. Aman-aman aja Pak, tidak tampak yang menghangat di luaran sana Pak? Enggak, saya pikir itu cuma suara di luar. Kalau ada riak-riak kecil saya pikir biasa Mbak. Oh gitu Pak. Jadi mudah-mudahan memang DKL ini tidak menjadi perbincangan seperti yang terjadi di media massa dan di media-media lainnya Pak ya? Tidak seperti itu ya Pak? Enggak, biasa. Pak, kalau boleh tahu moto hidup Bapak apa Pak? Kenapa? Moto hidup Pak? Oh, moto saya, hidup ini pantang menyerah Mbak. Oh, iya. Luar biasa, hidup ini pantang menyerah. Iya. Oh, oke. Pak Heri dan Pak Tulus ditahan dulu, kita akan segera kembali setelah pariwara berikut. Masih tetap di Tamu Hari Ini. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Wangi. Dok Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, masih bersama dengan Pak Tulus dan masih juga bersama dengan Bapak Heri Sulianto. Sekarang kita berbicara dengan Pak Tulus dulu ya. Pak Tulus ini kan menjalani katakanlah sebagai anggota DPRD sudah lama ya Pak ya, sejak zaman reformasi ya Pak ya. Dan ini kalau perjalanan karir politik Bapak bisa ceritakan sedikit Pak? Maaf Pak ya. Dulu saya waktu masih remaja tukang demo. Tukang demo Pak, ada tukang insinyur, ada tukang demo. Ya, iya, jadi Pak. akhirnya saya aktif di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan saya pendiri LBH Bandar Lampung. LBH Bandar Lampung. Ketika kita berjuang bersama-sama rakyat, kita melihat bahwa masalahnya itu pada keputusan politik. Akhirnya kita harus masuk dong kalau gitu, mempengaruhi kebijakan. Gitu kan. Terjunlah ke politik. Mulai dari sekretaris partai di kabupaten, terus sampai ke provinsi, sampai sekarang ini 25 tahun lah di sini. Lumayan juga. Wah, juga ya Pak ya. Habis lebih dari separuh umur. Nah, Pak Tulus, kalau menurut Pak Tulus bagaimana nih ruh anggota dewan yang sekarang sudah disebut dengan wakil rakyat? Nah, ini nih di awal reformasi dengan saat ini Pak. Sudah ada pergeseran ya. Pergeserannya kemana Pak? Saya kira cita-cita bangsa yang kemudian ditulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu yang menjadi pegangan kita semua untuk kita perjuangkan, itu sering alpa diperjuangkan. Lebih karena pengaruh globalisasi juga. Apakah sudah mulai? Globalisasi itu ya modal lah gitu
ya. Jadi hampir semua sendi kehidupan sekarang ini dimasuki oleh pengaruh modal, sehingga idealisme itu juga perlu diperbaiki lagi, diperbarui lagi lah. Pak Tulus, kalau begitu agak ngeri dong Pak sebagai rakyat, saya mendengar ya Pak. Saya kira itu kita rasakan dengan banyaknya betul. masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini. Sampai lembaga tingkat tertinggi di Indonesia tinggi, Baik. semua kena, nggak ada masalah. Itu Anda lihat saja di lembaga namanya kepolisian, KPK semua, ya kan? Dan itu sepertinya sekarang sudah bergesernya sudah kalau bisa diangkakan atau bisa dipresentasikan berapa persen Pak ini Pak? Kita nggak bisa ngomong persen, tapi sekarang idealisme yang diperjuangkan oleh Founding Fathers bersama teman-temannya, itu sekarang yang kita perjuangkan sekarang ini. Ya. Kan sebenarnya intinya Pancasila itu adalah melawan kapitalisme sebenarnya. Tapi kemudian kapitalisme ini sekarang sedang kuat-kuatnya. Betul. Dan itu kuncinya di pendidikan. Betul. Mendidik Pendidikan. menanamkan idealisme itu Pak dari Tulus. dari sekolah. Pak Tulus, boleh nggak sih kalau saya bilang bahwa yang berkuasa itu yang punya katakanlah kapital tadi, yang berkuasa itu. Dan kalau kita tidak bisa berdiri di sesuai keinginan, maka kita akan tergeser. Oleh karena itu ada sebetulnya yang diajarkan oleh Founding Fathers itu. Ya berdiri pada kekuatan sendiri sebetulnya, dan kita mampu. Tapi kita suka berdiri di kekuatan bangsa sendiri dan mampu, tapi pada kenyataannya banyak yang oleh kalau karena itu dibutuhkan pemimpin yang berintegritas, lalu kemudian ya nggak doyan duit gitu. Kalau pemimpinnya masih doyan duit ya susah sekali itu. Pak Tulus, ada kan yang bilang anggota dewan yang terhormat, wakil rakyat yang terhormat. Kalau ada kata-kata seperti itu Pak, konteks seperti itu, kalau perasaan Pak Tulus seperti apa Pak? Kalau lembaganya terhormat ya. Iya. Tapi kembali pada personnya, apa yang dia cita-citakan masuk ke situ apa, yang ingin dia perjuangkan apa. Banyak orang baik di dalam itu. Masih banyak ya Pak ya. Kalau selama di DPRD Pak, lebih banyak di komisi yang membidangi apa nih Pak? Saya hampir hanya 2,5 periode, setengah periode aja di Komisi 2, selebihnya sama Pak Heri. Komisi 5. Komisi 5 ya Pak ya. Kenapa sih Pak milih, apa memang sudah ditentukan Bapak yang keinginan Bapak memilih untuk situ seperti apa Pak? Ya pertama karena ada penugasan di fraksi ya, partai, tapi lebih banyak karena kita lebih mengurusi manusia. Di situ ada kesehatan, ada pendidikan, ada tenaga kerja, sosial, semuanya numpuk di situ. Dan kunci dari kemajuan bangsa sebetulnya indeks yang disebut pembangunan manusia itu kuncinya adalah pendidikan, kesehatan, dan sebetulnya satu aja, daya beli. Daya beli. Kalau tiga-tiganya ini kuat baik, maka kita kuat sebagai rakyatnya. Ya. Pak Tulus pernah menyatakan bahwa kalau pemilihan kepala daerah kembali dipilih secara langsung, itu Anda akan maju, ya Pak ya. Terus gimana rencana selanjutnya Pak? Sekarang untuk pemilihan kepala daerah. Sekarang saya sedang lihat angin. Lihat angin berhembus kemana? Berhembus kemana? Ataukah menepi, ataukah makan ya, karena maju kan ke depan? Kalau belajar dari strategi monggo Pak. Kalau belajar dari strategi perjuangan seperti sampaikan Pak Heri itu kan mesti kuasai dulu medannya, lihat iklim dan anginnya, ya kan, lihat pasukan kita, ya kan, baru kita menentukan bagaimana cara berperangnya. Kemudian apakah pemetaan itu sudah dilakukan Pak? Sekarang sedang jalan, karena itu saya lihat sudah sampai mana Pak progres pemetaan kita Pak? Kita kan bersama tiap hari sama rakyat kan, tapi nggak usah ngomong lah, nanti kalau rakyat yang mana kan repot juga, ya kan. Tetap kita dari dulu Dapil Lampung Selatan kita ada di situ terus tiap hari bersama saudara-saudara kita di situ. Tinggal soal anginnya itu. Soal anginnya bergerak kemana ya? Mudah-mudahan angin selalu baik ya Pak Tulus ya. Pak Tulus, selama di anggota dewan ini lebih banyak persoalan apa nih Pak yang banyak diperjuangkan saat ini? Ya tentu kesehatan, pendidikan. Dulu kita waktu awal-awal masuk SMA, SMK itu tidak semua kecamatan punya di Lampung ini. Dan kita bercita-cita waktu itu semua SMK, SMA harus ada di setiap kecamatan. Bahkan sekarang sudah 2-2. Sudah luar biasa. Selama 15 tahun ini sudah berubah sama sekali, jauh. Gitu. Satu kecamatan sudah ada 2 SMK, 2 SMA. Dulu
masih susah. Harus ke kabupaten, harus ke kecamatan lain baru bisa sekolah SMA. Sekarang kita sudah punya. Itu salah satu yang kita dulu perjuangkan bersama-sama temannya Pak Heri. Ya, Pak Tulus, sekarang yang nggak kalah pentingnya nih Pak, resep apa Pak? Tolong dibagi-bagi dengan pemirsa, resep apa kira-kira yang Bapak punya sehingga bisa terpilih terus Pak dalam pemilihan legislatif ini Pak? Dan katanya perlu modal besar. Modal besar atau jiwa besar Pak? Modalnya bersaudara aja sama saudara kita. Kalau kita bersaudara nggak ada masalah, itu aman, ya kan? Jadi modalnya bersaudara. Bersahabat. Ada lagi Pak? Saya kira tiap hari lah kita namanya bersaudara, ya bertemu, berkawan. Jadi kalau kata orang modal besar itu tidak? Enggak, itu kan modal sosial lebih penting dari modal duit ini. Oke, jangan shock ya ketika menemukan di lapangan seperti Pak Heri tadi ada kata-kata yang perlu kita garis bawahi ya Pak Heri. Tapi kalau pilkada memang lebih cenderung pragmatis. Pragmatis ya Pak ya. Oke. Pak Tulus, Pak Heri, ditahan dulu sebentar, santai di sini. Pemirsa jangan kemana-mana, akan kembali setelah pariwara berikut. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Kehadiran mereka selalu ditunggu-tunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di tempat-tempat di Lampung. Ini Lampung Yai. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di sini, di Sindo TV Lampung. Waspadalah. Kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa Sindo TV Lampung, kita kembali bersama dengan narasumber kita dengan tamu hari ini adalah Pak Heri Sulianto dan Pak Tulus Purnomo. Pak Heri dan Pak Tulus, di segmen ini kita siap-siap dengan game. Dan game ini biasa kita lontarkan setiap tamu Yudit yang datang di sini ingin menguji sampai di mana kecepatan, ketepatan, dan adrenalinnya bisa naik nggak nih ketika kita ini. Pak Tulus, mohon maaf Pak Heri, siap ya? Oke. Ujian nasional konvensional, Pak Heri? Baik. Diganti. Ujian nasional online. Lebih baik. Kita siapkan. Ujian nasional konvensional atau ujian nasional online? Ujian online. Online. Lulus 100%? Tidak. Tidak. Mutu pendidikan di Lampung? Masih Semakin kurang. baik. Soal bocor, Pak Tulus? Yang lalu ya. Bohong. Ujian nasional murah atau mahal Pak Tulus? Murah. Murah. Politisi atau birokrat Pak? Birokrat. Politisi. Dewan Kesenian Lampung Pak?
baik. Mau musda. Guru sejahtera atau guru merana? Guru sejahtera. Masih banyak yang merana. Un sukses atau un lancar, Pak? Un lancar. Sukses. Yeay. Pemirsa, kita ulang kembali. Guru sejahtera atau guru merana, Pak? Masih banyak yang merana. Saya sudah sejahtera. Sekali lagi. Oke, memang kadang-kadang ketika kita diberikan pertanyaan yang singkat, kemudian disuruh menjawab yang singkat juga, kadang-kadang juga apa yang ingin terlontar ya Pak ya, Pak Heri dan Pak Tulus. Pak Heri, kalau saat ini kita diberlakukan ujian nasional online dan ini baru tahap uji coba, apakah ujian sekali lagi bisa digarisbawahi ataupun dicetak tebal nih Pak, ujian nasional ini tidak menjadi patokan kelulusan atau seperti apa? Monggo Pak. Ya, jadi memang ini udah ada keputusan dari kementerian bahwa untuk ujian tahun 2015 untuk UN ini itu tidak UN ini tidak mempengaruhi tingkat kelulusannya. Tingkat kelulusan ditentukan oleh sekolah. Nah, ini sehingga ini menghindari anak didik kita yang stres, termasuk juga orang tuanya. Orang tua juga ikut stres Pak Iya, sama. jadi dengan sendirinya ini kami juga nanti akan kita sosialisasikan ke seluruh kabupaten kota bahwa UN tahun 2015 ini tidak mutlak menentukan tingkat kelulusan. Tingkat kelulusan ditentukan oleh sekolah. Nah kemudian Pak, pembagian sistem UN kemudian ditambah dengan hasil akademik di sekolah ditambahkan atau seperti apa Pak sistemnya saat ini sekarang? Ya pasti begitu. Nanti akan jadi lebih banyak guru melihat proses yang dialami oleh siswa dan itu guru yang lebih tahu bagaimana kompetensi masing-masing siswa. Di 2015 ini sudah mulai diberlakukan itu. Jadi kegalauan orang tua dan murid tidak perlu ada lagi ya. Sudah nggak perlu tidak lagi. perlu ada lagi ya. Nggak perlu lagi diles-leskan lah. Tapi karena ini ujian nasional masih jadi alat seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi itu kalau ya, bagi orang tua yang menginginkan anaknya untuk masuk ke perguruan tinggi yang memang dicita-citakan ya harus dimotivasi. Oke, Pak Heri, ada closing statement, ada pesan-pesan untuk pemirsa di rumah Pak? Saya berharap ini kepada orang tua, terutama orang tua ya. Bahwa saya garis bawahi bahwa UN untuk tahun 2015 ini tidak menentukan kelulusan. Ini yang pertama. Yang kedua, saya minta orang tua ini mempersiapkan anak-anaknya dalam rangka menghadapi UN ini. Karena nantinya jangan sampai nanti setelah pelaksanaan UN ini, biasanya orang tua ini selalu berkomentar miring terhadap hasil yang dicapai oleh anak-anaknya. Anaknya merasa pinter, kok UN-nya jeblok. Nah, ini. Jadi tolong ini orang tua betul-betul mempersiapkan anaknya dalam rangka menghadapi ini. UN. Baik. Baik. Pak Tulus mengenai ada yang closing statement untuk ya walaupun UN ini tidak menentukan kelulusan, tapi ini juga penting untuk memotret ya. Memotret kompetensi anak kita di mata pelajaran tertentu. Jadi tetap harus serius. Dan juga karena menjadi alat seleksi bagi masuknya ke perguruan tinggi, maka dia harus juga mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Saya kira itu penting, masih penting. Masih penting. Terkait dengan online ini, apakah ada pesan-pesan khusus untuk orang tua yang memang ketar-ketir, katakanlah begitu, saat ini? Saya kira sudah banyak informasi yang disampaikan oleh dinas, juga kementerian. Barangkali perlu juga pengetahuan itu bagi orang tua. Itu dicari di Google sudah ada. Dan memang mungkin Pak Heri, sorry sedikit lagi nih, emang ada sosialisasi atau mungkin ke orang tua Pak? Saya pikir gini ya, untuk yang online, ini saya pikir orang tuanya udah memahami ya, udah memahami bahwa sekolah yang anaknya belajar di sekolah tersebut yang sudah ditunjuk menjadi ujian online, ini mereka orang tuanya ada rasa bangga malah Mbak. Ada rasa bangga, bukan hanya tahu aja. Kebanggaannya lebih kepada karena apa? Sekolah-sekolah yang ditunjuk ini adalah sekolah-sekolah favorit untuk di Provinsi Lampung. Iya, iya.
Terima kasih Pak Heri, terima kasih Pak Tulus waktunya yang telah diberikan di sekian banyak rangkaian aktivitas yang sibuk itu sudah bisa menyempatkan diri ke Sindo TV Lampung. Pemirsa, ternyata ujian nasional yang dilakukan nanti secara online ini tidak serumit dan tidak sengeri tanda kutip yang kita bayangkan dibandingkan dengan ujian kehidupan ya. Pemirsa, mudah-mudahan yang kita bicarakan saat ini bisa menginspirasi Anda semua, dan untuk para orang tua yang memiliki anak SMP, SMK, dan SMK tidak begitu khawatir menghadapi ujian nasional online ini. Saatnya Yudit Samanta beserta tamu hari ini segera pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.